Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya, sukses dengan logika Tuhan. Fungsi atau tugas kita ini ada dalam surah Yasin, yaitu surah ke-17. Nah, mungkin kalau yang sudah sering baca, hafal pasti suratnya ini. Jadi surah Yasin yang ke-17 ini, wa ma alaina illal balagul mubin. Jadi menurut surah Yasin di sini bahwa tugas guru itu tidak jauh berbeda dengan tugas para nabi. Tugasnya yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Tuhan, menyampaikan apa-apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh para nabi, kemudian kitalah menjadi orang-orang selanjutnya yang harus menyampaikan kebenaran itu. Jadi konsep guru pada dasarnya adalah tugasnya hanya menyampaikan. Jadi setelah menyampaikan bebas tugas guru itu. Nah, yang menjadi permasalahan di sini guru ini selalu bermasalah dengan bagaimana cara menyampaikan, yaitu kaitannya dengan metode. Cara-cara bagaimana menghadapi anak-anak yang hiperaktif, bagaimana anak-anak yang sulit komunikasi, bagaimana menghadapi anak-anak yang daya nalarnya tinggi, bagaimana menghadapi anak-anak yang nalarnya rendah, bagaimana menghadapi anak-anak yang emosional, bagaimana menghadapi anak-anak yang belajarnya tidak bisa diam di tempat. Nah, ini masalahnya metode. Jadi kecerdasan guru itu adalah kemampuan guru-guru tersebut untuk memahami, mengetahui berbagai macam metode dalam menyampaikannya. Jadi yang disampaikannya adalah tugasnya hanya menyampaikan. Jadi yang bermacam-macam itu adalah metodenya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21 juga ini mempertegas di sini bahwa sangat ditegaskan lagi bahwa Allah untuk memberikan peringatan. Jadi di sini fadzakir innama anta mudakir. Fadzakir innama anta mudakir ini berilah peringatan karena sesungguhnya Anda pemberi peringatan. Ini penegasan kembali setelah dijelaskan di dalam surah Yasin bahwa kita ini sebagai penyampai kebenaran, kemudian kita juga dijelaskan lagi untuk memberikan peringatan. Nah, peringatan itu dalam bentuk nasihat, dalam bentuk semacam teguran-teguran, dalam bentuk penyampaian-penyampaian lagi, mengulang lagi materi, kemudian memperbaiki, mengulang, memperbaiki. Hanya tugasnya seperti itu. Nah, kemudian di situ ada yang menarik juga, lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir ini, nah, kita ini tidak berkuasa atas anak-anak didik kita. Jadi setelah kita memfasilitasi, menyampaikan apa yang kita mampu, kemudian anak itu diberi uji, dilatih lagi, dilatih lagi, dan hasilnya anak itu mau berhasil atau tidak sebetulnya dikembalikan kepada anak itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya kita tidak ada kuasa, tidak ada hak kepada anak itu untuk mengubah anak itu menjadi baik atau tidak. Jadi kita sebetulnya hanya memfasilitasi supaya anak-anak itu mencapai keberhasilan. Nah, setelah difasilitasi, diberi nasihat, diberi masukan, diberi arahan oleh kita, anak-anak itu nanti mau menerima atau tidak, itu sebetulnya bukan hak kita. Jadi makanya ujian nasional itu kalau sekarang dihilangkan sangat cocok, karena kalau ujian itu menentukan berhasil tidaknya anak, kita tuh sudah merampas seperti Tuhan yang mengadili di akhirat nanti. Jadi seorang guru itu sebetulnya tugasnya hanya memfasilitasi, mengungkap apa yang potensi yang ada di dalam siswa itu, kemudian mengarahkan, mengingatkan, terus memfasilitasi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya ya di abad pendidikan abad 21 ini memang mengarah kepada anak-anak yang tidak perlu mendapatkan vonis judgment berhasil atau tidak berhasil dari seorang guru. Karena keberhasilan itu akan ditentukan oleh bagaimana dia melaksanakan segala keilmuan, kepemilikan, motivasi, keinginan hidupnya di lapangan nanti.
Nah, demikian sahabat-sahabat sekalian. Jadi kadang-kadang kita emosional menjadi guru ya, karena kita merasa bahwa kitalah yang harus melakukan perubahan itu, bahwa kitalah yang harus membuat anak itu menjadi baik, dan kitalah yang membuat harus menjadikan anak itu menjadi sukses. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, cara-cara emosional guru itu kadang-kadang karena memang hak untuk menjadikan sukses atau tidaknya itu guru merasa bahwa dirinya lah yang harus menjadikannya anak itu sukses atau tidak. Padahal kalau kita mengacu kepada Al-Quran, kita ini hanya penyampai kebenaran, kita ini hanya tukang memberikan peringatan, dan tidak kita ada kuasa sedikit pun untuk merubah anak itu menjadi baik atau buruk, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Dia dan Tuhannya yang akan menentukan. Kita hanya memberi peringatan kalau Anda hidupnya tidak baik seperti ini, kalau Anda baik seperti ini. Kalau Anda bisa menguasai ilmu ini, Anda bisa mendapatkan ini. Kalau Anda bisa memahami ilmu ini, Anda akan mendapatkan ini. Kalau Anda bekerja keras, Anda pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Kalau Anda tidak bekerja keras, Anda akan kena dampaknya. Anda harus siap untuk menerima kegagalan, Anda harus pantang menyerah, Anda tidak boleh mengeluh dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai guru tidak perlu lagi emosional. Tugas kita hanya bekerja keras memfasilitasi seluruh kebutuhan anak dalam proses pembelajaran. Kebutuhan dari mulai pengetahuannya, kebutuhan dari sarana prasarananya, kita hanya memfasilitasi itu. Mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif, dan dia juga bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya filosofinya memang ada di dalam filosofi ingar sosung tulodo ing madio mangun karsot tuturi handayani. Sebetulnya itu sudah konsep di dalam Al-Quran, sudah mengandung konsep yang sumbernya dari Al-Quran. Jadi tidak ada di dalam tugas pendidikan ini membuat anak itu menjadi berhasil atau tidak, tapi kita hanya bertugas untuk menjadi contoh teladan, kemudian kita memotivasi mereka untuk selalu berkreativitas, kemudian kita juga memberikan dorongan terus, memotivasi terus kepada mereka untuk terus melakukan hal-hal yang baik, kemudian melakukan hal yang terbaik lagi. Tugasnya hanya itu saja guru itu. Jadi saya pikir tidak perlu emosional, tidak perlu memakai kekerasan, tidak perlu difikirkan terlalu berat, karena tugas kita ini hanya mencari materi-materi yang terbaik untuk mereka, bagaimana cara menyampaikannya menggunakan metode-metode yang terbaik, kemudian tidak monoton, kemudian menggunakan lingkungan, menggunakan budaya, menggunakan seni, menggunakan musik, menggunakan teknologi informasi, menggunakan media sosial, supaya anak betul-betul pola pikirnya terbuka. Dan itu semuanya akan dikembalikan kepada anak. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi tugas berat guru ini adalah mengembangkan kemampuan kita untuk mengembangkan berbagai macam metode, berbagai macam pengetahuan yang penting untuk anak untuk dikuasai, untuk diketahuinya. Dan yang lebih penting adalah memotivasi anak-anak supaya terus dia bisa belajar sendiri. Tidak harus difasilitasi oleh guru, tapi dia bisa self-driving. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk tujuan belajar, untuk suka belajar, untuk suka membaca. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tugas guru adalah hanya memfasilitasi, memberikan pengetahuan terbaru yang harus dimiliki, memberikan arahan, memberikan dorongan, mendorong untuk berkreativitas, untuk berinovasi. Tidak ada yang lain sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak ada perlu kekerasan di dunia pendidikan, tidak perlu juga kita merasa terbebani, karena berhasil atau tidaknya bukan hak kita. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan tugas kita untuk memfasilitasi, memberi teladan, memberi motivasi, kemudian mendorong anak-anak untuk berkreasi, kalau itu tidak dilakukan, kita berdosa kepada Tuhan kita. Kita berdosa karena kita tidak melakukan dengan yang terbaik untuk mempersiapkan anak-anak kita. Itu saja
menurut pendapat saya, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan menginspirasi. Tetap semangat dan mari kita semua berkarya di bidang pendidikan untuk melahirkan anak-anak terbaik di masa yang akan datang, dan itu menjadi kebaikan kita yang akan mengalir sampai kehidupan setelah kematian. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.